Alhamdulillahil alamin wal jalal ahmaduhu subhanahu wa rabbul karim ta'ala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi ta'ala amma yusyrikun. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Wa qala ta'ala wa syu'ara'u yattabi'uhum ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa dzakarullaha katsiran wa intasaru min ba'di ma zulimu wa saya'lamu alladziina zalamu ayyuhum qalbun. Para hadirin rahimakumullah, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi yang masih harus berjaga jarak ini ya. Pandemi yang masih terus berlangsung. Para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sekilas perspektif Islam terhadap seni. Kita melihat bahwa orang memandang bahwa seni ini adalah sesuatu merupakan pelengkap hidup, bukan sesuatu yang esensial dan masih merupakan hal tambahan. Nah, ini bagaimana pandangan Islam terhadap seni. Sebagaimana kita ketahui dan yang banyak tersebar di masyarakat, ya, tadi merujuk kepada ayat Quran wa syu'ara'u yattabi'uhum ghawun, yang di sini adalah memposisikan para penyair, para sastrawan itu pada posisi yang dianggap jalannya itu jalan yang tidak terlalu cerah gitu ya. Dikatakan mereka kesana kemari cuma untuk mencari perhatian saja. Bahkan dikatakan wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengatakan sesuatu yang tidak dilakukan. Ya, tidak kerjaan, ngomong doang gitu ya. Meskipun dikecualikan ilal ladzina amanu wa amilus shalihati. Para hadirin rahimakumullah, Islam sangat memperhatikan seni ya, dan meletakkan pada posisi yang terhormat. Berkaitan dengan ini, Quran secara eksplisit mengajak kepada kita untuk memperhatikan keindahan alam dan panoramanya. Yaitu ketika Al-Quran menjelaskan tentang binatang-binatang ternak, bagaimana kita bisa memanfaatkannya, mengambil manfaatnya, susunya, dagingnya, bulunya dan lain sebagainya. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi ta'ala amma yusyrikun. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wal an'ama, dan Allah menciptakan binatang ternak. Khalaqaha fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Ada yang digunakan untuk diambil bulunya untuk bikin baju, wol dan sebagainya, dan yang lainnya bisa kita manfaatkan untuk dimakan. Tetapi ayat itu tidak berhenti hanya pada hal bagaimana kita memanfaatkan. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan walakum fiha jamalun wa hina turihuna wa hina tasrahun. Yaitu dijelaskan pula bahwa ketika kita mulai menggembala kambing ya, kemudian kita mengeluarkan dari kandangnya, itu alamnya sangat indah sekali karena pada pagi hari. Pada pagi hari ketika matahari terbit, suasana juga indah, masih hening, terus kemudian juga masih belum banyak polusi. Nah, ini adalah suasana di mana terbit matahari, sehingga orang pun mencari di tempat-tempat keindahan ketika matahari terbit di sunrise ya, di pantai-pantai atau di pegunungan. Begitu juga wahina tasrahun ya. Dan kemudian ketika
kita mengeluarkan kambing atau binatang ternak, kemudian juga ketika kembali, ya, kembali kepada kandangnya, itu pada sore hari, itu juga sesuatu keadaan, situasi, suasana yang indah juga ketika terbenamnya matahari, sehingga di situ banyak orang melakukan fotografi, ya, melihat keindahan-keindahan tersebut. Jadi Al-Quran itu tidak hanya menjelaskan kepada sesuatu yang praktis, ya, yang kemudian bisa dinikmati, dimakan, diambil bulunya, atau dijadikan kendaraan, tetapi juga bicara tentang keindahan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan keindahan itu berlawan dengan agama atau khususnya agama Islam, tentu di sini tidak betul. Para hadirin rahimakumullah. Dalam Al-Quran juga ada penggunaan personifikasi, ya, dengan kata-kata tidak langsung, ya, tidak langsung. Khususnya di sini ketika menggambarkan tentang akibat ataupun hasil dari amal-amal ataupun amal perbuatan orang-orang kafir, itu dikatakan bagaikan fata morgana, ya. Fata morgana. Tidak kemudian mengatakan mereka percuma, mereka amalnya tidak akan diakui dan mereka tetap masuk neraka. Tidak begitu. Bahasa Al-Quran adalah bahasa yang halus. Memang ada disebutkan neraka dan surga, tetapi banyak di tempat-tempat lain disebutkan dengan bahasa yang personifikasi, yang tidak langsung, ya, yang tidak sehingga di sini menunjukkan keindahan betapa Allah itu menghormati keindahan, ya. Di sini disebutkan dalam surat An-Nur, walladzina kafaru a'maluhum kasara binti atin yahsabu dhama'an ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidu syai'a wa wajadallaha 'indahu fawfahu hisabahu wa saril hisab. Ya, orang-orang kafir, amal-amal perbuatan mereka itu bagaikan fata morgana di gurun pasir. Orang yang sangat haus setelah melakukan perjalanan jauh, kemudian beliau berharap dari apa yang telah di depannya itu ada ada air yang kelihatannya berlimpah, tetapi setelah didekati itu tidak ada karena itu cuma fata morgana. Nah, ini diibaratkan dari amal-amal perbuatan orang-orang kafir, sehingga Allah menggunakan kalimat-kalimat tidak langsung di dalam menjelaskan ini. Nah, inilah bagaimana Al-Quran ini juga sangat syarat dan penuh dengan keindahan-keindahan tersebut. Para hadirin rahimakumullah. Jadi sebetulnya, ya, manfaat apa Islam itu menjunjung tinggi tentang seni. Apakah seni untuk seni, ya? Seni untuk seni, ya? Seni itu untuk dinikmati saja, tidak, ya? Tetapi seni adalah bertujuan. Seni adalah membawa manfaat, ya. Al-Quran membawa seni ini untuk mengarahkan manusia kepada jalan benar, dan ini adalah untuk memperhalus jiwa manusia. Jadi ketika manusia itu diajak untuk memahami kesenian dan kemudian menikmati yang indah-indah, maka hatinya akan terbuka, maka pemikirannya akan lapang. Seni itu adalah asupan untuk roh kita. Nah, roh kita ini kalau tidak tidak diberi asupan-asupan keindahan dan kesenian tadi, itu akan keras pakaian batu. Oleh karena itu tidak bisa menerima ajakan-ajakan kebenaran. Nah, oleh karena itu Al-Quran, ya, di samping memberikan penjelasan-penjelasan tentang hukum, juga menjelaskan tentang bagaimana bermasyarakat yang baik dan lain sebagainya, juga membawakan nilai-nilai kesenian. Untuk apa? Agar kita terbuka, agar kita hatinya itu bisa menerima dengan baik. Para hadirin rahmatullah. Sebetulnya kalau kita lihat di dalam tradisi kesenian dan sastra Arab, ya, sastra Arab itu, puisi itu dimulai dengan mengingat masa lalunya. Mereka menyebutkan puing-puing ketika masa kecil bersama dengan si A, si B, termasuk dengan kekasihnya, kan gitu. Kemudian bagaimana mereka berburu dan lain sebagainya. Ini itu apa? Itu adalah pola umum puisi Arab lama.
Ya tujuannya tadi untuk menggugah hati. Ketika setelah hatinya tergugah, mudah untuk masuk pemikiran yang lain, baru muncul tema-tema khusus tentang puisi tersebut. Baik ketika itu tujuannya penyair ingin memuji atau mengejek atau meratapi anaknya yang sedang meninggal atau yang barusan meninggal atau orang lain yang dianggap tokoh yang perlu diratapi. Nah, di sini timbul itu. Nah, ini Al-Quran ketika menyampaikan nilai-nilai kesenian, begitu juga kan Al-Quran penuh dengan nilai-nilai yang ingin disampaikan agar jiwa kita bisa menerima, maka disisipkanlah kesenian-kesenian tersebut. Sidang Jumat dan para hadirin rahimahullah. Seni di dalam Islam itu bukan seni untuk seni, tapi seni yang bertujuan. Nah, salah satu seni yang bertujuan ini pertama harus sesuai dengan akidah yang benar dan akhlak yang mulia. Dan yang ketiga harus komprehensif. Dan yang keempat adalah realistis. Dan yang keenam adalah positif dan dinamis. Itulah bagaimana Islam itu memandang tentang seni tersebut. Para hadirin rahimahullah, jadi pada dasarnya bisa kita simpulkan bahwa Islam mengenal seni. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri itu menjelaskan di dalam Al-Qur'annya bahwa seni itu adalah diperlukan bahkan di dalam proses bagaimana menjelaskan tentang hukum, tentang hal-hal lain yang terkait dengan atau akhlak ataupun manfaat-manfaat yang lain di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran ini itu bukan hanya hukum saja. Hukum itu cuma sekitar 150 sampai 300 ayat. Kalau ayatnya Al-Quran itu ada 6.666, itu ada ribuan ayat yang bukan bicara hukum. Itu bicara tentang alam semesta, bicara tentang bagaimana mengelola negara, bagaimana berkomunikasi, banyak sekali. Jadi Al-Quran itu bukan bicara hukum. Nah, ini agar pengertian ini bisa mudah dicerna dan masuk ke dalam hati, maka disitulah disisipkan seni. Para hadirin rahimahullah, itulah yang bisa kita sarikan dari dari khutbah yang singkat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi yatafaddalu ala ibadihi bijazil ni'am wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa sahbihi amma ba'd. Para hadirin rahimakumullah. Jadi umat Islam ini tidak dilarang, bahkan dianjurkan untuk kesenian. Nah, maka dari itu tidaklah perlu segan kita terjun dalam seni. Tetapi Islam punya patokan bagaimana terjun dalam seni ini agar bisa dipertanggungjawabkan. Karena tidak ada di dunia ini yang tidak dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Karena itu seni yang bertanggung jawab adalah seni yang berlandaskan akidah, akhlak yang mulia, dan harus komprehensif. Yang keempat adalah realistis dan yang keenam adalah positif dan dinamis. Kenapa begitu? Karena dengan landasan ini maka seni tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Tidak bisa kita mengatakan ya saya senangnya begini saja, yang penting saya bisa menikmati. Tidak. Sehingga oleh karena itu hal-hal yang keluar dari sini termasuk katakanlah dengan alasan ataupun pornografi dianggap seni tidak bisa karena ini bertentangan dengan kaidah-kaidah yang kita sampaikan tadi. Marilah kita tutup khutbah ini yang singkat ini. Semoga kita dibebaskan dari seluruh pandemi corona yang apapun namanya yang sampai sekarang ini masih ada ya. Semoga aja segera ditarik dan kemudian
kemudian atau kita diberi keselamatan dan kekebalan menghadapi penyakit. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa alif baina qulubihim wa wahid suhufahum wa aslih qadatahum wa jma' kalimatahum 'alal haqqi ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Washkurullaha 'ala ni'amihi wa la dzikrullahi akbar. Walhamdulillahi